Ada orang yang nampaknya secara hablum minallah baik, tahajudnya kencang, baca Quran habis maghrib ke isya khatam sekali, 1 bulan khatam 30 juz. Tapi kalau bercakap dia, kalau bicara dia tajam sembilu, tajam lagi lidahnya. Dengan silet Pak Ustaz, tajam lagi lidahnya. Jadi bagaimana lidahnya itu Pak Ustaz? Macam kukuran kelapa. Tahu Ibu kukuran kelapa kan? Kukuran kelapa itu tidak berhenti dia. Habis pun isi kelapa itu, batoknya pun dia bantai juga. Ada orang-orang ini kalau dia bicara, putus tangkai jantung kita. Nah ini, jadi hablum minan nas ini amat sangat baik. Bahkan ada orang yang hablum minallahnya bagus, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, sholatnya banyak, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat awabin, sholat isyraq, sholat sunat, puasa sunat, zikir, baca Quran, tak putus. Tapi ternyata pada hari kiamat amalnya itu hilang. Gara-gara apa? Hablum minan nas tak baik. Qad satama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Kalau kita merasa diri kita besar, ketika kita dikecilkan orang, sakit tak hati kita? Sakit. Tapi kalau kita merasa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, diajak orang biasa aja. Jadi Ustaz kalau dibully diajak orang tak sakit itu Ustaz? Ada juga sedikit, cuman tak besar kali. Nah, oleh sebab itu maka hablum minallah ni baik. Kita kalau terlalu dipuja-puji orang, melambung kita, merasa terbang di awan, maka balikkan kepada Allah. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah, yang suci itu Allah, sedangkan aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kemana kita mengadu, kemana kita menghadap? Wajahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku. Wajhiya itu artinya wajahku. Kuhadapkan wajahku ini kepada siapa? Bukan kepada atasan, bukan kepada direktur, bukan kepada GM, general manager. Kuhadapkan wajahku kepada dia. Lilladzi fataras samawati wal ard. Langit, bintang gemintang, Venus, Merkurius, Neptunus, Mars, semua dalam genggaman kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kecil bagi dia. Artinya apa? Kita berserah kepada Allah. Langkahkan kaki dari rumah, serahkan pada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Setiap perubahan waktu mesti connecting dengan Allah, jangan sampai putus. Subuh, terbit fajar, Allahu akbar. Bergeser waktu zuhur, Allahu akbar. Condong matahari asar, Allahu akbar. Tenggelam matahari, nampak merah di barat, Allahu akbar. Hilang merah, sempurna malam, Allahu akbar. Bangun tengah malam, tahajud, Allahu akbar. Jangan ada stasiun pergeseran waktu yang kosong dari connect dengan Allah. Sedangkan connect dengan internet aja putus, pusing kepala kita. Ini sampai putus hubungan dengan Allah. Makanya ada 5 stasiun yang wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah 2 lagi duha dengan tahajud malam. Pagi, siang duha, malam tahajud. Jangan sampai putus kepada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Di awal itu kita serahkan kepada Allah. Hanifan musliman, hati musliman, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Punya Engkau, bukan punya aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya kalau datang susah hati, risau, gundah gulana, galau, ambil air wudhu, ajab kala kiblat, Allah akbar. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tak ada cara lain kecuali sholat. Ini orang sekarang kalau galau bukan sholat, buka HP update status, galau. Oh, membaca komen orang makin galau. Iya, kalau semua yang komen itu kawan, kasihan ya, doa ya, mudah-mudahan selamat ya. Ada yang malas ngasih kalimat gini aja, ada yang ngasih semua. Ada pula kawan, mampuslah kau, kata dia. Oleh sebab itu maka mengadu kepada manusia akan kecewa, berhadap kepada harta akan binasa, berharap kepada kawan hari ini kawan, besok jadi lawan, berharap kepada atasan akan sia-sia.
satu-satunya yang tak mengecewakan harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masanya hidup kita ini memang Allah hirangkan. Berharap kepada ayah sudah mati 2 bulan dalam kandungan. Berharap kepada emak, 4 tahun umur emak meninggal. Berharap kepada kakek datuk, mbah meninggal juga. Berharap kepada paman pun meninggal. Berharap kepada istri Khadijah, istri pun meninggal. Berharap kepada anak, semua anaknya meninggal kecuali satu, Fatimah, 6 bulan setelah dia meninggal. Satu pegangan namanya Abu Talib, paman. Tak berani orang mengganggu dia karena pamannya Abu Talib berdarah biru. Abu Talib anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mengusik Muhammad, awas, pamannya orang hebat, mati, meninggal. Istri yang selama ini menghangatkan jiwanya, yang menenangkan batinnya, meninggal di tahun yang sama. Akhirnya dia pergi mengadu ke Taif. Diharapkan orang Taif ini menyambut, menenangkan. Orang Taif bukan menyambut dia dengan tola al-badru alaina. Tidak ada jalan lain menerangkan ketenangan. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah tatmainnul qulub. Kadang hati ini bukan punya kita Bapak Ibu. Bangun pagi tiba-tiba risau saja, suntuk aja, sempit aja hati. Padahal semuanya ada. Semua ada secara materi. Tidak ada yang bisa mengusir galau gundah gulana itu kecuali zikir. Zikirnya macam-macam. Mungkin ibu suka zikir subhanallah, mungkin alhamdulillah, mungkin Allahu akbar, mungkin astaghfirullah, mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau la ilaha illallah, terserah. Ketiklah tasbih itu 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilallah 100, la haula wala quwata illa billah 100. Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantung sebelah kiri berdetak, 2 jari di bawah berdegup dan berdetak. Disitulah letak zikir itu. Terasa dia berdegup. Kalau ada yang tak terasa berdegup, kasih tahu. Kain kapan dah kayak bawa kan. Itu dia. Selama dia berdegup, selama dia berdetak, alladzi waswisu fi sudurin nas, dia yang berbisik-bisik di dada manusia. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Situlah dia bisik. Minal jinnati wan nas, bisik dia. Tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir. Dengarkan aja lagu dangdut, dengarkan aja tripping, pergi kau ke diskotik, pergi. Auzubillah. Semua yang mendatangkan ketenangan itu semuanya palsu. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak hiburan, semakin banyak minuman, semakin macam-macam khamar. Dulu cuman anggur dipijak-pijak, kemudian disaring, airnya disimpan selama seminggu, fermentasi, diminum, khamar namanya. Sekarang canggih, sabu-sabu, mahal. Semuanya menawarkan ketenangan palsu. Pergilah kita ke psikiater, psikolog. Pak psikolog, ya tolong kau kasih dulu aku obat. Kenapa? Sudah 2 malam aku tak bisa tidur. Kata psikolog, masih syukur kau 2 malam. Aku udah 2 bulan tak tidur. Setiap orang punya masalah. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Enaklah Ustaz Somad itu ya. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Saya tak bisa jalan kemana-mana Ustaz, di rumah aja. Kenapa kau tak bisa jalan? Bisul di kening. Malu nampak orang. Enak Ustaz jalan-jalan. Aku jalan-jalan tuh kau tahu kenapa? Iya, aku tak bisa duduk, bisulku di belakang. Hampir semua kita punya bisul. Cuman bedanya kita tak tahu bisul orang. Kalau ditanya satu-satu, tanyalah. Tapi jangan pula gara-gara ini besok susah. Apa kabar? Di mana bisul kau? Kita ini punya masalah semuanya. Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau bisa jadi orang zalim. Dia pun juga silap dan salah, kemudian dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Adam aja salah. Jangan kau tinggalkan umat ini. Nanti kalau kau tinggalkan umat ini nanti bahaya, tak sanggup dia. Ditinggalkannya umat itu, naik sampan. Sampan mau tenggelam. Semua penghuni sampan diundi. Kita undi ya, siapa nanti yang namanya keluar. Itulah dia nanti yang akan dicampakkan keluar dari sampan. 3 kali undi, nama dia terus keluar. Padahal ibu-ibu selalu berdoa minta nama dia keluar. Arisan. Asal diundi nama Yunus keluar. Asal diundi nama
Yunus keluar. Makanya ibu kalau ingin punya anak yang namanya bisa keluar terus arisan, kasih nama Yunus. Keluar terus. Akhirnya dicampakkan ke dalam, sadar dia. Apa kata dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba tengok, sama doa Nabi Adam dengan Nabi Yunus. Adam mengatakan Rabbana zalamna, Yunus mengatakan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya kalau kita silap, kita salah, langsung ngaku di hadapan Allah, langsung salat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Karena kalau dipikirkan di kepala, kalaulah dulu, kalau satu kali kalau akan disusun oleh dua kali kalau, tiga kali kalau dulu tidak investasi sama dia, kalau dulu tidak dia yang ngajak, kalau dulu tidak, kalau akhirnya kita menyalah-nyalahkan orang. Kepala sebesar ini mau diisi dunia beserta isinya, apa tak pecah pembuluh darah? Pam. Ya kalau langsung mati. Kalau stroke 6 bulan, mohon maaf Bapak Ibu yang stroke. Yang pertama kali yang paling penting hablum minallah. Tapi menjalin hablum minallah tidak bisa kita buat-buat. Misalnya ibu bapak pergi ke tengah panas terik, mengangkat tangan, hablum minallah, hablum minallah, tak diterima. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat amal, malaisa alaihi amruna, yang tidak aku kasih tunjuk, kata Nabi, fahuwa raddun, amal tu mardud, tak boleh. Saya Pak Ustaz mau mendekatkan diri pada Allah nih, terus jalan kaki saya ke puncak. Bukan begitu cara mendekatkan diri pada Allah, dengan cara sholat. Banyak-banyak buat sholat, sholat duha. Berapa rakaat Pak Ustaz? Unlimited, sebanyak-banyak duha. Tapi katanya ada riwayat mengatakan dua rakaat, ada pula Ummu Hani mengatakan 8 rakaat, ada riwayat Aisyah mengatakan tak ada batasan. Mana yang betul Pak Ustaz? Kalau waktu pendek 2 rakaat, banyak waktu kosong 8 rakaat. Lebih daripada itu terserah, menenangkan hati. Ayatnya Pak Ustaz terserah. Rakaat pertama qul huwallah, kedua qul huwallah lagi. Memang itu yang dihafal. Salat hablum minallah, baca Quran hablum minallah. Saya Pak Ustaz berdiri lama tak bisa, sakit kaki, salat duduk di kursi. Salat duduk pun tak bisa juga Pak Ustaz, sakit pinggang, baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, asal dibuka Quran bersatu titik ba titik ya titik berkunang-kunang. Pejamkan mata, berzikir. Berzikir pun tak bisa juga Pak Ustaz. Ada orang mati ikut, tak ada gunanya kau hidup lagi. Amal yang paling ringan zikir. Mama, beribu maaf, ibu yang sedang dalam halangan menstruasi, baca Quran tak bisa, sholat tak bisa, galau, duduk di samping jendela, mulut mengalah. Bukan cuma hantu masuk, lalat pun masuk. Tidak ada jalan lain kecuali zikir, zikir, zikir sebanyak-banyak. Hablum minallah sudah selesai. Sekarang barulah kita masuk hablum minannas. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu karena mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik lemah lembut, khairum min sadaqati yatsba'uha adha. Lebih baik daripada kau rajin sedekah tapi menyakiti hati orang lain. Tapi jangan gara-gara dengar ayat ini, alhamdulillah Pak Ustaz, saya memang tak pernah sedekah, tapi tak pernah saya singgung hati orang lain. Kenapa? Saya tak pernah gaul sama orang, di rumah aja saya. Bukan itu maksudnya. Sedekah rajin, bangun masjid, sekolahkan anak yatim, jangan pilih diungkit-ungkit. Ini banyak orang diungkit-ungkitnya pemberian dia. Susah sekarang nolong orang Pak Ustaz, macam nolong anjing kejepit. Udah lepas kita pula digigitnya. Tobat saya buat baik nih Pak Ustaz. Oh, kalau tobat minum khamar bagus, tobat saya berjudi bagus, tobat pacaran bagus, kan enggak? Tobat saya nolong orang Pak Ustaz. Jangan pernah tobat berhenti buat baik. Mungkin bukan orang ini yang membalas, orang lain akan bagi kita balasan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong hambanya selama hamba itu mau menolong orang lain. Harus camkan itu dalam hati kita. Makanya saya pikir-pikirkan itu, bahwa dia mau membalas tak mau membalas terserah dia, bahwa orang buat jelek sama kita terserah dia. Hidup kita ini sekali kita buat betul baik-baik. La yabitu syab'an,
Tidak dianggap dia beriman kepada Allah walaupun puasa sunatnya banyak, walaupun tahajudnya banyak, walaupun ke Makkah bolak-balik. Laisa bil mu'min, tidak dianggap beriman. Alladzi yabitu sab'anan wa jaruhu ila jambihi ja'i'un. Sanggup dia tidur lelap, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Makanya harus kita cek nih tetangga-tetangga kita ini, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Cek. Tak ada Pak Ustaz, kami tinggal di komplek elit orang-orang kaya. Cari lagi, terus keliling, bagi fakir miskin, orang susah, anak yatim, panti jompo, panti asuhan. Makanya dari kurban saya sampaikan itu, di komplek-komplek jangan lagi dipotong kambing, kerbau, lembu di komplek kita. Cukup potong 1 ekor kambing, bagi agak 2 ons setengah kilo sudah. Banyak juga orang di komplek itu tak makan kambing. Saya Pak Ustaz jangan makan kambing. Nengok kambing itu udah kumat darah tinggi saya. Serahkan ke kampung-kampung, serahkan ke kecamatan-kecamatan, dinikmati orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita simpati, kasihan, lebih daripada simpati, empati. Makanya beli beras 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli gula 1 kilo, beli ikan, sarden, beli roti, bungkus, antarkan, sepaket. Yang saya ceramahkan ini yang sudah saya buat. Yang tak saya buat saya takut nyampaikannya. Karena kalau kita sampaikan, kita tak membuat, itu lebih dulu kita masuk neraka lagi. Nah, jadi tiap bulan dibungkuskan itu, dibagikan ke fakir miskin. Itu yang saya sebut tadi, yang sesuai kemampuan saya lah. Saya hanya 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, habis itu roti, habis itu sarden 10 kaleng, habis itu susu 10 saset. Nah, itulah yang sanggup. Kalau ibu bapak lebih daripada itu, bagus. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Habis orang susah, miskin, anak yatim itu makan, dia pun mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, orang yang ngasih beras ni ya Allah, mudahkanlah urusannya. Mungkin doa kita tak menembus pintu langit. Doa dia bersyukur kepada Allah karena lidahnya tak makan riba, karena dia bersih, berharap menumpang doa orang lain. Adapun yang kita makan, kita simpan, kita habis semuanya. Disimpan sampai tak menetes sedikit. Bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut, bin tak apalah lagi. Apalah bapak ibu nasab keturunannya itu. Sampai akhirnya tak ada setetes pun lagi menetes. Habis. Hidup ini cuma makan pakai, dimakan dipakai, dimakan